Saat persidangan perkara 131 itu tidak dilakukan peninjauan setempat atau tidak dilakukan PS. Hal ini kemudian yang melanggar daripada surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 itu tahun 2001 mengenai tentang persoalan peninjauan setempat, bahwa sengketa atas tanah itu harus dilakukan pemeriksaan setempat. Nah, ketiga itu adalah adanya perbedaan mengenai tentang batas-batas objek tanah yang ditunjuk. Nah, dari batas-batas itu tidak diketahui batasnya yang mana yang diklaim. Kemudian itu mengenai tentang luasan tanah objek yang dipersengketakan, itu dia mengklaim luasnya 2.400 lebih, tapi secara faktualnya di lapangan warga itu di sini menguasai tanah itu cuma 1.000 lebih meter persegi, yang kemudian yang didiami oleh hampir 54 kepala keluarga. Nah, itu yang melatar belakangi kemudian kenapa warga menolak untuk dilakukan eksekusi. Karena sebagian besar warga di sini itu tidak digugat dan telah memiliki sertifikat hak milik itu. Nah, kemudian adanya perintah eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan pada hari Senin ini, rencananya. Sebelumnya kami juga sudah melakukan perlawanan atas eksekusi dengan perkara nomor 354 PDTG 2015 N Makassar dan perkara 255 garis miring PDTG 2015, yang mana sebanyak 48 warga dari sini itu melakukan perlawanan atas eksekusi ini. Itulah kemudian yang menyebabkan kenapa kami di sini dan warga di sini itu menolak adanya eksekusi ini. Pak, sampai kapan rencana harapan dari warga Bulu Gading sendiri sebenarnya terkait eksekusi ini? Ya, harapannya kami ini bahwa kebenaran itu harus bisa diungkap dan harus dibuka. Nah, karena kami indikasikan ada oknum, ada mafia tanah, ada mafia hukum itu yang bermain di belakang kasus Bulu Gading. Hal ini kenapa dari beberapa pertimbangan hukum yang kemudian yang kami ajukan itu semuanya tidak diterima. Padahal sebenarnya apa yang terjadi di sini itu tidak seperti apa yang terjadi di dalam gugatannya mereka. Nah, banyak hal yang kemudian ini menjadi ganjal. Itu harapan kami sebenarnya kemudian terkait ini bahwa perkara yang perlawanan yang kami ajukan ini itu secepatnya bisa disidangkan, dan kami minta itu adalah dilakukan putusan provisi atau putusan yang secepatnya bisa dilakukan untuk melakukan penundaan atas eksekusi ini agar ada upaya penghentian eksekusi secara permanen yang bisa dilakukan, dan kita menempuh upaya hukum yang sedang berlangsung hari ini. Karena saat ini kawan-kawan warga Bulu Gading di sini itu sedang melakukan perlawanan hukum terhadap putusan itu. Sampai sekarang sebenarnya sejauh mana Pak peraturan hukuman ini sendiri, eksekusi ini? Apakah tingkat persidangan atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi ini ada hal yang menarik kemudian. Jadi seharusnya kalau dalam hukum acaranya itu adalah kita memperoleh dulu putusan PK, ya. Kemudian seminggu atau 2 minggu setelah itu kamu kemudian dipanggil untuk bagaimana membicarakan ini. Tapi yang terjadi itu adalah yang dikeluarkan pertama adalah surat perintah eksekusi dulu. Nah, surat perintah eksekusi itu kemudian dikeluarkan di hari Rabu datang sore, dan kemudian putusan kami, ya, putusan PK warga itu kami peroleh di hari Kamis. Berarti kan duluan ini surat perintah eksekusinya daripada putusan. Jadi masih dalam proses ya harusnya, Iya, dalam proses hukum gitu. Masih dalam proses hukum.